2020, kalian kritik Realme karena sebuah smartphone dengan gimmick koper. 2021, Realme kasih smartphone mirip koper. Langkah ekstrim dan berani. Tapi mampukah membungkam kritik? K2G akan berbagi experience penggunaannya. Realme mencoba comeback di 2021 dengan sebuah smartphone yang sejauh ini adalah seri tertinggi Realme yang rilis di Indonesia tahun ini. Nggak overpriced, nggak bonus koper, namun secara brilian mendasarkan desainnya dari sebuah koper. Surprisingly, it looks good. Realme GT Master Edition. Kalau kalian orang yang nyari smartphone mid-range yang cuman peduliin spek mentok tanpa mikirin hal lain kayak desain yang bener-bener dipikirin mateng kayak begini, mungkin kita kurang sefrekuensi nih. Tapi, buat gue desain sama pentingnya dengan spek berbasis angka. Naoto Fukusawa, seorang desainer produk terkenal dari Jepang yang tanda tangannya ada di bawah logo Realme yang nggak menohok di bodi belakang, mendesain Realme GT Master Edition dengan mengambil inspirasi dari koper yang melambangkan para travelers yang merupakan individu yang energik dan aktif. In real life, gue merasa desain ini unik banget dan benar-benar memberikan sesuatu yang fresh di tengah gempuran smartphone yang mulai membosankan. Berbahan vegan leather yang punya pola cekungan horizontal kayak koper. Di tangan feel-nya beda, looks-nya unik banget, dan tidak mengorbankan kesan premium sama sekali. Tips dari gue, pilih warna Voyager Grey ini. Gue nggak bisa confirm frame-nya terbuat dari stainless steel atau aluminium alloy, atau malah plastik, tapi yang penting bagus-bagus aja dan membantu grip keseluruhan yang nyaman. Dan yang bikin gue amazed lagi adalah casing bawaannya yang dikasih di paket pembelian juga, karena punya desain yang sama. Jadi ketika kita pakai case, nggak kehilangan jati diri Realme GT Master Edition-nya. Balik ke depan, kita dihadirkan punch hole selfie kamera di kiri atas dan bezel sekeliling yang sudah lumayan tipis walaupun dagunya masih sedikit tebal. Hal lain soal desain yang harus kalian tahu, ada 3,5 mm headphone jack, mantap. Cocok nih dengan embel-embel GT yang mengesankan punya keunggulan di performa. Cara terbaik untuk main game masih dengan earphone kabel yang tanpa latency audio dong. Nanti kita bahas soal gaming tentunya ya. Lanjut, di sebelahnya ada speaker yang sayangnya masih single, walaupun punya kualitas sound yang bagus di kelasnya. Lanjut, SIM tray-nya cuman mendukung 2 SIM tanpa SD card slot sama sekali, which nggak terlalu problem. Mungkin buat sebagian orang karena udah dikasih internal storage yang lega banget yaitu 256 GB. Terakhir, soal vibration motor nih. Untuk segmen harganya ini vibration motornya bagus banget loh. Masuk ke display, Realme nggak ngerem-ngerem memberikan panel AMOLED dari Samsung yang udah punya refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz. Terus mendukung 100% DCI-P3 color space, mendukung playback video HDR, bersertifikasi Widefine L1 dan punya sensor sidik jari bawah layar yang akurat dan responsif. Gue puas dengan experience menggunakan layar ini. Hitamnya pekat, saturasinya di mode vivid nggak lebay, brightness-nya pun cukup bagus dengan peak brightness 1000 nits ketika menyalakan opsi Bright HDR Video Mode di settings. Scrolling di 120Hz juga nyaris tanpa celah, karena secara chipsetnya pun sangat-sangat mumpuni jadi bisa nge-push frame rate tinggi untuk mengimbangi refresh rate tinggi. Quick facts, percuma punya layar refresh rate tinggi kalau hardware-nya kentang. Layar 120Hz tapi hardware-nya cuma bisa push 60 sampai 80 fps. Sami maon podo ae.
Yang gue suka juga dari layarnya adalah setidaknya di unit yang gue pakai ini, nggak ada sama sekali green atau red tint di brightness rendah khas layar AMOLED dengan refresh rate tinggi kayak layar di tahun-tahun lalu. Di ruangan gelap, abu-abu ya terlihat abu-abu. Nice. 2 bulan yang lalu gue sempat nyobain smartphone dengan Snapdragon 780G. Gue puas banget dan sangat berharap ada vendor smartphone yang boyong SoC premium mid-range tersebut ke Indonesia. Dan sekarang Realme menjadi yang pertama membawa bukan 780G, tapi Snapdragon 778G. Ada sedikit perbedaan antara 778G dan 780G secara fabrikasi, GPU, ISP, dan support RAM. Yang penting diketahui, Snapdragon 778G dibuat dengan fabrikasi 6nm versus 5nm di 780G dan punya GPU yang sedikit di bawah. Secara performa keseharian, jujur experience gue mirip make smartphone flagship. Hampir zero lag lah pokoknya, apalagi dipadukan dengan Realme UI 2 yang termasuk light. Di aplikasi benchmark, ya kelihatan emang 780G punya keunggulan di performa GPU walaupun nggak signifikan. Soal performa, Realme memberikan GT Mode yang bisa kita akses via Quick Settings. Intinya bisa memanfaatkan performa CPU lebih stabil di kecepatan tinggi dengan throttling minimal. Enhance experience grafis in-game, mengenable refresh rate 120Hz dan beberapa fitur gaming lainnya dengan konsekuensi adanya peningkatan konsumsi baterai dan suhu yang lebih tinggi. Dari pengalaman gue, yang paling kepake itu adalah game Quick Launch yang menahan game untuk tetap berada di background ketika kita melakukan kegiatan lain, sehingga nggak butuh nunggu loading lagi ketika mau lanjut main. Masuk ke real life gaming, main Genshin Impact berlama-lama, suhu benar-benar terjaga. FPS cukup stabil di kisaran 35-40 FPS, walaupun dengan settingan rata kanan dengan mode 60 FPS. Nah, ini nih, walaupun gempuran chipset MediaTek lagi deras, chipset Snapdragon masih punya keunggulan di yang satu ini. Developer game lebih sigap update database chipset Snapdragon series keluaran baru di game-gamenya. Di PUBG, settingan maksimal antara Smooth Extreme sampai dengan HDR Ultra bisa dicapai oleh chipset premium midrange ini. Di chip Dimensity yang udah kenceng-kenceng, seringkali malah mentok di HD High doang di game ini. Touch sampling rate 360Hz-nya pun mantep, responsif banget dan bisa di-adjust via in-game assistant. Selain in-game assistant, bisa juga atur-atur performa via app GameSpace loh ya. Satu keunggulan Snapdragon seri 7 dibandingkan seri 8 pada umumnya adalah di konsumsi baterai. Dengan pemakaian berat termasuk main LOL Wild Rift sejam lebih, pakai Maps, streaming lagu via Bluetooth, jepret-jepret foto, menggunakan Wi-Fi dan mobile data, gue bisa dapetin SOT 5-6 jam gampang banget dengan total nyala sekitar 20 jam. Ini dalam keadaan screen 120Hz loh ya. Kalau habis pun ada Super Dark Charger 65 watt yang bisa ngisi baterai dari habis sampai full kira-kira setengah jam doang. Oh ya, sebelum lupa, Realme GT Master Edition RAM-nya 8GB dan bisa ditambah dengan menggunakan internal storage space jadi total 13GB. Hal terakhir yang berhubungan dengan chipset, Snapdragon 778G ini pastinya udah 5G. Switch 5G-nya pun langsung bisa kita aktifkan di settings. Yuk berdoa rame-rame supaya penyebaran 5G segera merata sehingga fitur trendy yang satu ini nggak mubazir lagi buat mayoritas kita-kita. Kembali lihat ke bodi belakang, ada modul kamera yang desainnya jujur udah mulai overused belakangan ini. 3 lensa disusun rapi di sisi kiri secara vertikal. Tongkrongannya udah nggak asing ya, dari HP 3 jutaan sampai 20 jutaan pada pakai desain kamera begini semua. Ya anyway, video kamera belakangnya stabil nih, bahkan di 4K 30 fps sekalipun. Bagus, mantap.
Total kameranya itu ada 4, 1 di depan dan juga 3 di belakang. Yang paling kepake sama gua itu ya selfie yang 32 megapiksel ini, dan juga di belakang kamera utama dan lensa ultra wide. Kalau makronya itu 2 megapiksel ya gimmick banget lah. Kalau moto berbagai objek dalam kondisi pencahayaan yang baik, overall pasti banyak yang suka. Soalnya warnanya cenderung sosmed ready banget. Sama nih kayak foto selfie-nya. Di sisi lain, dynamic range-nya dan detailnya juga sudah tergolong bagus kok. Lensa ultrawide-nya pun cukup oke, dengan syarat nggak perlu di pixel peep, ya secara cuma 8 megapiksel. Foto up to 5x digital zoom masih oke untuk baca tulisan yang jauh. Di pencahayaan yang kurang, night mode-nya membantu menaikkan detail dan exposure. Walaupun begitu, kalau moto objek orang, secara hasil gue bisa bilang ini cukup baik, tapi nggak wah sama sekali. Terkadang jejak overprocessing mengalahkan hal-hal baik tadi. Misalnya, bisa menghadirkan muka yang kena fitur beautify, padahal semua AI udah off. Mudah-mudahan hal ini bisa di-fix via software update sebelum rilis komersil ya. Karena di unit review gue ini memang masih ada bug di kamera yang sepertinya masih harus dibenerin. Contohnya kayak misprocessing night mode begini nih. Next, ada mode gimmick fotografi yang menarik di Realme GT Master Edition ini, yaitu Street Photography. Mode ini merubah tampilan UI supaya seolah-olah menjadi kamera street photography yang siap diajak hunting foto. Pertama, zoom slider berubah jadi simulasi lensa 16mm, 24mm, 50mm, dan 120mm. Lalu ada toggle RAW di atas beserta toggle manual focus di sebelahnya. Serta muncul beberapa filter yang menghadirkan look khas street photography. Gimmicky, tapi tetap menarik buat lucu-lucuan. Soal UI, Realme GT Master Edition menggunakan Realme UI 2.0 yang berbasis Android 11. Realme UI 2 adalah turunan dari ColorOS 11, yang dimana mirip dengan Oxygen OS feel-nya. Konsep dasarnya mirip semua tuh ketiga UI itu, berlimpah fitur namun tetap light dan punya look yang simple sekaligus rapi. Yang kita suka dari UI ini banyak, dimulai dari fitur gaming yang lengkap sampai touch sensitivity segala bisa diatur. Customization-nya komprehensif, desain keseluruhan UI yang lebih dewasa nggak norak, relatif minim bugs, dan banyak lagi. Welcome back, Realme. Akhirnya ngeluarin lagi produk value deal yang menarik. Terakhir gue ngerasa begini pas Realme XT kalau nggak salah. Desain kece, spek mantep, harga relatif terjangkau. Seperti tadi gue bilang, kalau kalian nyari performa, tanpa mempedulikan hal lain, Realme GT Master Edition ini jelas bukan incaran kalian di price range segini. Tapi kalau kalian nyari smartphone premium mid-range yang punya segala fitur premium dengan harga yang enggak premium dan kesengsem sama desainnya kayak gue, monggo. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain icon bell di bawah supaya kalau kami posting video terbaru, kalian tahu. Dan tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!